Kita lanjutkan dengan contoh kasus yang upstream ya. Jadi masih menggunakan contoh case yang tadi ya. Kita asumsikan bagaimana kalau misalnya penjualan itu dilakukan secara upstream. Kita misalkan pada tanggal 1 Maret, anak membeli persediaan dengan pihak eksternal. Jadi ketika terjadi transaksi pembelian ini, maka anak yang akan mencatat adanya penambahan persediaan, kemudian mencatat adanya kas ya, kas yang keluar kalau dibeli secara tunai. Tetapi kalau dibeli secara kredit berarti kreditnya itu adalah hutang. Kemudian 1 April 2021 kita asumsikan anak mentransfer persediaannya kepada induk dengan nilai transfer 10 juta. Ya. Lalu dalam periode berikutnya, berarti dalam 1 tahun kemudian, ya, dalam 2000X2, persediaan itu dijual oleh induk. Ya, jadi posisinya di sini, induk yang akan mencatat adanya transaksi penjualan barang dengan pihak eksternal. Ya, kas pada penjualan sebesar 15 juta, BPP pada persediaan sebesar harga beli tadi. Berapa harga belinya dari anak? 10 juta. BPP pada persediaan 10 juta. Tetapi di sini, pada saat anak transfer barang ke induk, maka anak mencatat seolah-olah terjadi penjualan barang ke induk. Ya, jadi anak itu akan mencatat kas pada penjualan ya sebesar 10 juta, lalu BPP pada persediaan sebesar harga sewaktu beli yaitu 7 juta. Jadi di sini kalau kita lihat dari transaksi antara perusahaan afiliasi itu seolah-olah ada pengakuan laba sebesar 3 juta ya karena di sini posisinya anak itu mencatat adanya penjualan sebesar 3 juta kemudian dengan harga pokok 7 juta jadi ada seolah-olah ada pengakuan laba sebesar 3 juta ya. Nah ini yang akan kita eliminasi ya karena pada saat barang dijual oleh induk itu pada next period ya pada periode berikutnya ya maka eliminasi yang akan dibuat pada saat konsolidasi nanti adalah nilainya ini. Ya. Penjualannya yang dihapuskan ya 10 juta, ya BPP-nya 7 juta. Oke, kita coba dulu jurnal eliminasi di awal ya. Jadi ini tidak ada masalah ya. Ini adalah data neraca, saldo, induk dan anak setelah kombis yang mereka buat dalam pembukuan masing-masing. Oke, fokus kita adalah ini. Ya. Oke, jadi eliminasi pertama ya, mengulang lagi ya, eliminasi yang pertama yang akan kita buat adalah eliminasi pendapatan dari anak, dividen dan investasi kepentingan pengendalinya. Ya, jadi pendapatan yang dihapuskan atas anak itu adalah total laba anak ya dikalikan dengan persentase kepemilikan induk terhadap anak. Ya, begitu juga dengan dividennya. Ya, total dividen yang dibagikan anak dikalikan dengan persentase kepemilikan induk terhadap anak. Ya, selisihnya ya selisih antara debit dan kredit itu akan ditampung dalam akun investasi dalam saham PT Anak. Lalu jurnal eliminasi yang kedua adalah eliminasi untuk pendapatan dan dividen bagi kepentingan non pengendali. Jadi lihat perhatikan ini ya. Jadi untuk pendapatan bagi kepentingan non pengendali itu diperoleh dari total laba anak 50 juta dikurangi dengan laba yang timbul ketika persediaan ditransfer ya dari anak ke induk. Ya, oke, ulangi. Jadi 3 juta ini berasal dari laba yang timbul ya dari penjualan atau transfer persediaan dari anak ke induk. Ya, ini. Ya, jadi 50 juta dikurang 3 juta dikalikan dengan persentase kepentingan non pengendali. Ya, sehingga dapat nilai ini. Ya. Kemudian untuk dividennya itu nggak ada masalah ya, tinggal kalikan aja berapa total dividen yang dibagikan oleh anak dikalikan dengan persentase kepentingan non pengendalinya. Ya, selisihnya antara debit dan kredit itu dicatat dalam atau dikreditkan dalam akun kepentingan non pengendali. Kemudian eliminasi yang ketiga yaitu adalah investasi dan equity anak. Ya, jadi total equity anak yang akan kita eliminasi. Yang terdiri dari modal sahamnya, kemudian saldo labanya. Investasi yang dicatat oleh induk
dalam saham PT Anak itu sebesar investasi awal. Lalu untuk kepentingan non-pengendalinya, tinggal klikkan berapa persentase kepentingan non-pengendali dikalikan dengan total equity Anak. Ya, oke, yang harus diperhatikan adalah poin D. Ya, jadi ini adalah jurnal eliminasi tambahan ketika Anak itu melakukan transfer persediaan ke induk. Jadi karena penjualan atau transfer persediaan itu dilakukan secara downstream, ya, dan barang tersebut itu dijual atau terjual oleh pihak yang menerima transferan dalam periode yang tidak sama atau pada periode 1 tahun setelah barang tersebut ditransfer. Ya, oke, perhatikan. Jadi jurnal eliminasinya itu adalah penjualan 10 juta, BPP 7 juta, kemudian persediaan ya pada sebesar 3 juta. Ya, ini kalau dia terjadi dalam tahun atau periode berikutnya. Tapi kalau dalam periode yang sama tinggal balik aja. Berarti penjualan pada BPP senilai 10 juta. Ya. Dimana kalau misalnya transfer itu terjadi 2 periode berikutnya. Sama seperti upstream tadi. Ya, jadi kalau misalnya transferan itu dilakukan pada 2 periode berikutnya, ya berarti akun penjualan nggak ada lagi tuh. Akun apa yang muncul? Akun yang muncul adalah saldo laba awal. Saldo laba awal atau saldo laba 1 Januari pada persediaan. Ya, nilainya berapa? Ya, sama seperti upstream tadi. Ya. Oke, mungkin itu dulu. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.